Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Monika Sanjania Reva. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan proses transformasi data dengan menjalankan job dan sistem ETL menggunakan Pentaho Data Integration. Di sini kita akan melihat langkah-langkah mulai dari ekstraksi data, transformasi, hingga pemuatan data ke dalam data warehouse. Jadi perangkat lunak yang digunakan untuk demonstrasi ini kita menggunakan Pentaho Data atau PDI, lalu ada DBMS kita adalah SQL Server dan juga file CSV. Untuk data sumber dan target, di sini saya akan menyajikan skema sumber. Nah, dapat dilihat pada file ini untuk sumber ataupun skema transaksional itu dimasukkan untuk menyimpan data transaksi bisnis, dimana biasanya terdapat kunci utama yang disebut sebagai business key, dan juga Pentaho itu akan menganggap data yang terdapat dalam skema order entry sebagai masukan untuk proses ETL. Jadi dalam skema ini dapat diekstrak menjadi beberapa berkas comma separated values, yaitu ada customer export, CCV, product, order, sales rep, dan juga promotion. Lalu ada skema target. Nah, pada skema target ini terbentuklah skema bintang yang terdiri dari fakta penjualan dan beberapa tabel dimensinya. Lalu masing-masing surrogate key tersebut disertakan dalam table sales fact dan digabungkan untuk membentuk sebuah composite key untuk di tabel fakta kita yang dapat dilihat pada skemanya. Lalu kita akan masuk ke transformasi data, di mana kita akan mengoperasikan. Di sini kita akan buat yang namanya transformasi baru. Setelah kita mengklik dari new transformation, dia akan terbentuk seperti ini. Lalu kita akan melakukan untuk dimensi customer, di mana untuk memproses data pelanggan. Langkah yang pertama adalah kita membuka input, kita masukkan ataupun drag and drop CSV file input ke panel transformation kita, di mana CSV file input ini digunakan untuk mengimpor data dari file CSV ke dalam sistem dan dimasukkan ke data warehouse yang menunjukkan bahwa CSV sebagai data sumber. Kita klik 2 kali untuk CSV input step ini untuk menampilkan propertinya. Kita ganti nama stepnya menjadi customer CSV. Lalu file name-nya kita bisa browse, kita ambil file ataupun berkas CSV yang telah diekspor dari sistem OLTP kita. Nah, kita tekan open saja. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi field atau kolom pada berkas data, ukuran dan tipe datanya. Kita klik tombol get fields, kita buat 0 saja, dimana semua record di berkas CSV akan dijadikan sampel. Lalu kita show sample summary untuk melihat ringkasan pemindaian. Lalu akan ada pesan scan result, kita langsung klik close. Lalu tertampillah field yang sudah kita import dari si CSV-nya tadi. Lalu di sini kita bisa merubah panjangnya, tipe datanya gitu, sesuai dengan value kita. Lalu kita tekan saja OK. Untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan dimension lookup update ke transformasi terletak di data warehouse. Kita masukkan di sini. Nanti dalam hal ini dimension lookup step akan digunakan untuk memperbarui data dalam dimensi skema target. Saat membuat data baru, dimension lookup step akan menetapkan nilai technical key untuk dimensi tersebut. Nah, saat memperbarui data, dimension lookup ini akan mempertahankan riwayat data yang diperbarui dengan detail kolom date from dan kolom date to ke nilai yang sesuai. Jadi setelah kita drag and drop, kita buka saja dimension lookup update-nya. Setelah itu kita buatlah dia jadi step name-nya itu adalah customer dimension lookup or update. Kita lalu klik tombol new untuk menggunakan koneksi yang ada. Kita pilih dari kotak daftar drop down. Kita lakukan tes. Nah, dapat dilihat bahwa koneksi kita dengan
SQL Server itu terhubung ke artikel. Oke. Setelah itu pada key worksheet tab masukkan natural key yang berasal dari sumber, yaitu yang di sini dimensionnya menjadi customer ID, baru field in stringnya itu capital customer. Okay. Jadi dalam hal ini customer ID itu adalah kolom dalam sumber data yang akan kita gunakan dalam proses pencarian baris data nantinya, yang akan spesifikasikan customer ID pada kolom field in string. Lalu kita ketikkan di sini customer di ID dalam kotak. Huruf kecil semua. Version fieldnya akan terisi otomatis, lalu kita akan tekan get fields. Oke, get fieldnya belum terdapat karena kita belum membuka sumber data kita. Oke, kita buat upload, lalu kita pada field kita isi get fields. Nah, dia akan otomatis dengan tipe of dimension update-nya itu ada insert. Di sini kita dapat melihat bahwa semua field harus tandai dengan insert pada kolom type dimension update-nya. Konfigurasi mengimplementasikan slowly changing dimension tipe 2, yang mana data baru itu akan disimpan sebagai baris baru, sedangkan data lama tetap ada, tetapi ditandai sebagai tidak aktif. Ya, version fieldnya itu akan berisi dengan default version, lalu data range, start and the field, date from, dan date to. Setelah pengaturan ini beres, kita klik tombol SQL untuk melihat perintah SQL step ini akan digunakan untuk mengimplementasikan std tipe 2. Oke, ini kita rubah menjadi dim table-nya customer ID. Nah, setelah itu kita get fields, SQL execute. Dia menampilkan bahwa nggak bisa ditemukan tipe data unknown. Oke. Close. New action. Kita run. Nah, kita bisa melihat ada centang di atasnya dan menyatakan bahwa transformasi ini berhasil dari sumber data ke target. Lalu untuk yang kedua adalah pada dimensi sales representatif, di mana untuk memproses data dari perwakilan penjualan dengan nama saya buat sales rep import transformation transform, di mana sama halnya dengan sebelumnya untuk transformasinya, gitu kan. Nah, dia berhasil. Lalu untuk produk juga sama, taran. Oke. Lalu untuk promotion juga sama, putaran. Oke. Sama halnya sampai ke promotion, lalu kita masuk ke date dimension table, dimana kita akan menyiapkan data tanggal. Nah, pada skema ini kita bisa melihat bahwa kita akan membangun tabel data dimension dengan menghasilkan rangkaian tanggal menggunakan generate rows, lalu menambahkan informasi tambahan seperti urutan tanggal, hari libur, dan atribut lain, melakukan lookup data hari libur, lalu membuat hasil akhir. Jadi hubungan antar komponennya generate rows, add sequence, dan juga calculate dates ini itu membuat data tanggal dan menghitung informasi dasar. Jadi seperti ini formnya, add sequence, dan juga calculate dates. Oke. Lalu ada bagian calculate dates ke select value, itu akan memfilter hanya atribut yang dibutuhkan. Lalu ada Microsoft Excel holiday file input ke stream lookup, itu mengambil data hari libur dan mencocokkan dengan tanggal yang sudah dibuat. Lalu ada stream lookup for calculate additional fields, itu menentukan informasi tambahan berdasarkan hari libur.
Lalu calculate additional feeds ke date dimension update, itu akan masukkan data akhir ke dalam table dimensi tanggalnya. Lalu baiklah kita masuk ke bagian orders import transform, di mana skema ini adalah proses ETL extract transform load untuk memuat data penjualan ke dalam tabel fakta, yaitu sales fact table kita. Jadi data berasal dari file CSV berisi pesanan, orders, CSV file input, kemudian melalui berbagai tahap transformasi sebelum dibuat ke dalam data warehouse-nya. Dimulai dari ekstraksi, yaitu data pesanan diekstrak dari orders CSV file input. Transformnya itu dimulai dari customer dim lookup, di mana memeriksa dan mencocokkan data pelanggan. Sales rep dim lookup menentukan informasi perwakilan penjualan terkait. Lalu ada produk dim lookup menghubungkan data pesanan dengan produk yang sesuai. Lalu ada promo dim lookup di mana memeriksa promo yang berlaku untuk transaksi tertentu. Lalu ada date dim lookup menghubungkan data dengan dimensi waktu kita atau tanggal. Lalu ada sales totals, di mana sini menghitung total penjualan berdasarkan data yang telah diproses. Lalu kita melakukan load, pemuatan data. Hasil akhir dimuat ke dalam sales fact table yang berisi data agregasi dari transaksi yang telah diproses seperti ini. Lalu, baiklah, kita akan coba melakukan run untuk melihat hasilnya pada loading kita, pemuatan data. Dimulai tadi dari order CSV file input, diekstraksi, baru kita transformasi menghasilkan sales total, lalu kita akan load menjadi load sales fact table. Nah, kita bisa lihat step matriksnya. Kita akan masuk ke bagian job dan pentaho. Setelah transformasi ini dibuat, kita perlu menjalankan semua transformasi secara otomatis yang menggunakan job. Yang sudah saya lakukan yaitu ada start, wait for file, dan transformation. Job dimulai dengan komponen start, lalu sistem itu menunggu file tertentu tersedia sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jika file sudah tersedia, proses akan lanjut ke tahap transformasi di mana data diolah sebelum dimasukkan ke tujuan akhir. Untuk menjalankan job ini, kita klik menu action dan pilihan mana tadi isinya start untuk kayak gini, formnya, wait for file, transformationnya sudah kita isi, lalu kita action, kita run saja dan menjalankan jobnya. Jadi untuk menstopkan jobnya dengan cara menggunakan ini saja. Oke, untuk bagian validasi hasil transformasi, untuk memastikan transformasi berjalan dengan benar, kita bisa mengecek database Explorer di Pentaho untuk melihat data yang telah masuk. Di sini kita juga bisa memeriksa apakah tabel dimensi dan fakta telah terisi dengan nilai yang benar. Di bagian customer ini kita explore, kita ambil dari database. Lalu kita akan melakukan uji coba dengan data baru untuk melihat apakah SCD-TP2 berhasil menyimpan histori perubahan data. Ini kita klik 1000. Nah, pada customer dim, nah ini sudah sama. Di sini pada customer dim merupakan SCD-TP2 di mana saya sudah melakukan perubahan sebelumnya pada Elia di bagian street addressnya 14, lalu saya mengubahnya, lalu dia masuk ke bagian bawah untuk Elia, yaitu ini. Dia membuat baris baru setelah saya merubah ada datanya gitu. Close, lalu untuk date dim, nah ini untuk data dim. Lalu kita akan langsung ke sales fact. Nah, inilah yang merupakan tabel fakta kita, yang merupakan surrogate key-nya. Oke. Baiklah, jadi kesimpulannya adalah kita telah berhasil menyiapkan skema sumber dan target, melakukan transformasi data untuk tabel dimensi dan fakta, membuat job untuk mengotomisasi proses ETL, dan juga memvalidasi hasil transformasi dalam database. Dengan memahami konsep ETL, membantu dalam pengelolaan data skala besar dan analisis bisnis. Kedepannya, sistem ini bisa kita terapkan dalam berbagai proyek nyata seperti analisis tren penjualan dan integrasi data pelanggan, dan juga peningkatan melalui otomatisasi dan optimasi kerja.